Selamat pagi. Ya, selamatkan pagi. Ya, izin motong ini. Silakan, asal jangan disobek. Ya, mungkin sedikit lancang ini ya. Jadi Silakan. begini. Ini Tuhannya Kristen kan ya? Iya. Oh, bagus. Kalau enggak utusan Silakan. bisa dipanggil utusan juga bisa. Jadi gini. Ya. Bisakah ditunjukkan kepada saya bahwasannya malaikat Jibril itu memang turun membawakan wahyu begitu. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan ini pertanyaan orang yang seakan-akan hidup di masa pewahyuan. Kalau Anda mengaku diri Anda sebagai orang yang berakal, Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada masa Rasulullah. Anda ingin ditunjukkan sekarang. Yang diajarkan kemudian oleh Roh Kudus kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Uji Al-Quran itu. Kuliti Al-Quran. Kalau dia bukan berasal dari pencipta langit dan bumi, pasti Anda temukan kesalahan. Mempertahankan kaidah Al-Quran, membuktikan bahwa Al-Quran siap untuk dibedah. Mempertahankan original teks Al-Quran, membuktikan Al-Quran siap untuk dikuliti. Sekarang Anda buktikan kesalahan dari Al-Quran. Ya, bisakah ditunjukkan kepada saya begitu? Bahwasannya untuk wahyu itu sendiri dan Al-Quran itu disampaikan melalui malaikat Jibril begitu. Malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun di awal menerima wahyu, beliau heran. Ini apa? Apa yang terjadi pada diriku? Kok tiba-tiba ada seperti ini? Beliau tidak tahu. Kenapa beliau tidak tahu? Karena Islam, Al-Quran itu bukan karangan beliau. Berbeda dengan agama saudara. Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Tukang loak. Oh, dipilih jadi rasul. Kenapa Anda tidak wakili Yesus pada saat Yesus penginjilan? Pada saat itu saya ini bang. Kenapa? Tadinya kau ngaku dipilih jadi rasul dari rahim ibumu. Sejatinya kau harus mendampingi Yesus dong. Kalau kau adalah rasul yang dipilih dari sejak dalam rahim. Kau kemana pada saat Yesus teraniaya? Justru kau yang menganiaya muridnya. Kau kemana? Waktu itu saya lagi honor di sebelah. Ngapain? Honor apa? Ngajarin orang mematikan akal, paman. Itu baru diragukan. Ya, sekarang kalau saya bertanya kepada saudara, di dalam kitab saudara, dalam kitab Lukas misalnya, Yesus didatangi seorang malaikat, memberi kekuatan kepada Yesus, keringatnya seperti bintik-bintik darah. Pertanyaan saya, siapa yang bisa membuktikan bahwa yang datang itu malaikat bukan setan? Apakah bisa ditunjukkan kepada saya? Pertanyaan saya dan pertanyaan Anda saya sudah jawab. Untuk membuktikan bahwa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat Al-Quran. Al-Quran ada di tengah-tengah Anda. Tinggal ke Gramedia. Kalau tak ada duit, nanti kusuruh hostnya untuk transfer ke Anda. Beli Quran. Pelajari Quran. Kalau Anda menemukan kesalahan, boleh jadi Anda meragukan Al-Quran. Al-Quran ada di tengah-tengah kalian. Sekarang kami ingin menguji apakah wahyu, apakah berita yang datang kepada Lukas itu adalah wahyu dari Tuhan. Kami cari original teksnya. Ini kalau terjemahan sudah pasti bukan. Ini buatan LAI, Lembaga Bible Indonesia. Ini sudah pasti bukan kitabnya Lukas. Kami mau kitabnya Lukas. Kami ingin uji apakah betul Lukas ini menerima wahyu. Kami mau surah-surah aslinya Paulus. Kami ingin meneliti buku-buku asli dari Paulus. Tapi jangankan mau meneliti buku-buku Paulus. Original teks kitab kalian aja sudah tak ada. Kamu meragukan Al-Quran. Al-Quran ada di tengah-tengahmu. Tinggal kau baca, pelototin. Lihat itu, kaidah ilmu apa, disiplin ilmu apa yang harus aku kuasai. Supaya aku bisa kemudian membaca Quran ini. Pelajari, sampai Anda bisa. Tapi, jangan salahkan saya. Kalau Anda mencari kesalahan Al-Quran dengan menggunakan kaidah ilmu, justru Anda menjadi pengikut Al-Quran.
Tapi dengan kaidah ilmu, bukan seperti kiamat, bukan seperti si CP, bukan seperti Edis. Mengkritisi Al-Quran pakai ilmu terjemahan. Jangan pakai itu. Pelajari Al-Quran berdasarkan dengan kaidah disiplin ilmu. Ketika Anda ingin tahu tentang komputer, pelajari dasar-dasar memahami komputer. Oke, apa yang dipelajari ketika kita ingin memainkan komputer? Oh, Microsoft Office minimal, harus bisa Word, atau bisa Office dan seterusnya, Excel dan seterusnya. Kalau tidak bisa, lantas Anda berdiri di hadapan komputer, mengetahui cara ngetik aja nggak bisa, lantas Anda ingin mencetak apa yang ada di dalam printer untuk Anda cetak, kayak mana bisa, tuyul. Begitulah Anda ketika Anda membahas tentang Al-Quran. Seperti anak TK yang membaca sampul buku kedokteran, lalu buka praktek. Itulah Edis, itulah kiamat, itulah Rokardus, itulah si CP, itulah kalian. Tapi kalau kami ingin, rindu, manalah kitabnya Paulus yang asli ini ya. Pingin kali kulihat ini buku Galatia, Filipi dalam bentuk original teksnya mana ya? Di mana ya bisa kami beli? Tak ada. Yang ada hanya keterjemahan entah apa-apanya dasar pijakan benar atau tidaknya. Terjemahan aja terus. Ada revisi terjemah. Ada perbaruan terjemah. Kapan dimunculkan buku aslinya, Cak Ayu? Kapan? Selayaknya Quran. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik dan seterusnya. Ada original teksnya, kemudian bisa Anda pelajari. Anda beli Al-Quran ke Gramedia, baca, ambil Quran, bayar di sana, masuk ke kamar 3 tahun, kunci dari dalam, pelajari huruf demi huruf. Pelajari huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf. Baca, pelajari, habis itu tampil di hadapan kami. Ini loh Al-Quran salah. Berdasarkan kaidah ilmu nahwu saraf, berdasarkan ilmu mantik, ilmu balagah, berdasarkan ilmu i'rab. Ini kekeliruan Al-Quran. Baru kita jempol. Ini muncul-muncul hanya hadis terjemahan dibawanya kemari. Tuyul. Tuh, Bang Suma juga begitu dong. Membahas Bible kita juga cuma terjemahan. Sekarang standar pemahaman Kristen terhadap Bible-nya apa? Kami juga mempelajari nahwu syarab untuk Bible loh. Nenekmu kiper. Kami juga dalam memahami Bible, kami juga belajar ilmu mantik loh. Nenekmu tuyul. Kami dalam memahami Bible, kami juga belajar i'rab. Itu namanya kamfret. Berotak tapi tak berakal. Izin Bang Suma. Ya, Bang silakan. King Richard ini gurunda. Pelawak bapak tirinya siapa? Topan. Sabar, kamu tahu aja suara aku. Tahu lah. Suaramu itu cowok ke cewek-cewekan. Bahasa ya, becek. Ya. Enggak, gitu cowok ke cewek-cewekan. Lanjut gurunda. Ya udah, oke, siap. Gini Bang Suma. Ada tantangan nih dari Pak Bom Bom nih untuk diskusi di room netral. Bang Suma gimana? Bersedia? Di room netral bersedia, Bang. Boleh ya? Nanti malam Bang. Yes. Bisa jam 8 boleh malam Bang? saya selama masih di tanah Jawa ini saya belum bisa. Oh gitu. Jadi gimana Bang? Jam 8 malam nggak bisa Bang? Saya nggak bisa. Nanti balik di tanah kelahiran baru bisa. Oh gitu. Jadi kapan kira-kira Bang? Ya paling Ahad depan. Oh gitu. Ya udah gini Bang Suma, aku punya room netral.
Jadi di situ ya apologet Muslim, Kristen bisa diskusi dan aku jamin ya Ardiansyah, kamu lah. Ardiansyah kamu berani nggak? Aku netral loh. Aku nggak ini. Enggak, aku nggak berani kalau sama hewan. Aku nggak berani kalau sama hewan. Nggak berani sama hewan. Edis. Oh enggak sama Edis. Nggak berani kalau sama pelawak. Aku nggak berani kalau sama pelawak. Udah sama siapa nih? Maunya sama manusia berani. Kalau sama manusia berani. Udah sama Agatha. Agatha bukan manusia, kotoran bernyawa. Oh gitu. Berarti kamu nggak berani dong Ardiansyah. Dibilangin aku beraninya cuma sama manusia kok. Ardiansyah secara akademis nih. Ini aku netral loh. Aku kasih kamu ngomong akademis kok. Ngomong akademis yang ngomong King Richard. Mana ada orang percaya, ngarang aja. Aku nggak ada. Aku juga banyak follower, lumayan saudara Muslim semua. Aku netral. Si Bom suruh sini aja. Si berani nggak? Richard. Dia nggak mau bang. Dia nggak mau kalau di room Muslim yang ini takut di mute gitu, di kick. Mau yang pakai timer dong. Pakai timer lah nanti. Iya, tapi kan nanti nggak adil. Ini aku sediain netral nih. Apologet Muslim, Kristen bisa ketemu di situ. Kau diem lah. Maksudmu di Kemal Kares. Kau diem lah, kau diem. Nggak ada umat Islam yang mau ke rummu, nggak ada. Lanjut Gurunda. Diskusi aja Richard, diskusi. Dah Bom suruh sini, kalau nggak berani ya udah. Gitu aja kok susah. Soalnya kalau saya yang ke rumah mereka itu kerjanya kick mute. Pasti itu Gurunda, pasti itu. Cuma kalau saya aja sih cuma nggak berani. Wah ini pelawak naik Kudis, nih Gurunda. mau diskusi Kudis. Pelawak coba. nih. Coba kita angkat tema dulu Dis. Ya, kita angkat tema dulu, Dis. 30 menit. Berani? Dis? Ya 1 lawan 1 lah kalau Iya, diskusi. 1 lawan 1. Kita angkat tema, ayo. Kau tentikan Al-Quran dan Bible. Berani nggak? 30 menit aja. Gas. Ini, oke. Kita mulai sekarang. Kita tanya jawab, boleh? Keotentikan Bible dan Quran. Al-Quran. Iya. Berani? 30 menit. Nggak berani paman. Berani Nggak nggak? berani. Kenapa nggak berani? Masalahnya begini loh. Masalahnya begini. Ini Jangan dia masalah. kerucut. Saya tanya dulu, berani enggak? 30 menit. Berani. Dari sekarang. Sudah dibilang Oke, berani saya kok. mulai. Saya Ini mulai. kerucut-kerucutmu suruh turun Saya dulu, mulai. biar- Saya mulai. Belum Rasulullah Muhammad bukan. Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulutnya sendiri berkata, "Husu Al-Quran min arba'ah." Terima Al-Quran Bisa-bisakah? dari keempat sahabatku. Bisukan Itu terus, menurut bisu- Al-Quran. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan Bisukan pengakuan terus. Yesus. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Itu aja dulu, satu aja, jangan semuanya. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Tolong Silakan. tunjukkan pengakuan Muhammad di Quran mana? Al-Quran adalah semuanya ngomong itu wahyu nggak usah dibisuk. dari Allah Kalau dan berani nggak usah dibisukan. dititip di mulut Rasulullah. Diskusi Lalu kemudian apa ini Al-Quran dibisuk-bisukan? Monyet, kalau kau ditanya jawab, diterangkan monyet. kemudian oleh Cie, Rasulullah. takut. Khuzu Al-Quran Kalian follow saya aja. min arba'ah. Kalian follow Terima saya. Al-Quran, terima Bisa Al-Quran diskusi dari dengan saya, keempat ya. sahabatku. Kalau mau Oke, diskusi dengan saya, follow. jadi Rasulullah menyebut Follow, Al-Quran follow. sebagai kitab suci untuk Follow umat. edisi. Sekarang tolong tunjukkan Follow kepada edisi. saya. Dengarkan pertanyaan saya, Yudis. Anda mengakui kan 30 menit kan? Anda mengiyakan tadi kan? Tolong Oke. tunjukkan kepada Suruh saya dulu semua. ucapan Yesus Diskusi ketika Yesus apa, masa penginjilan. Dengarkan saya. Apa dibisuk-bisukan? Tolong tunjukkan kepada. Jangan bicara dulu kalau gitu. Dibisu-bisu. Pertanyaan Kalau mau saya, diskusi, tolong tunjukkan jangan kepada diskusikan. saya ucapan Kenapa ketakutan Yesus seperti- tentang buku Lukas. Saya tunggu, mulai dari sekarang. Ketakutan Silakan. seperti ini. Yang lain jangan di-mute. Biarkan beliau bernarasi tentang keotentikan Kenapa kitab takut? Lukas Kenapa dari begitu ucapan mulut takutnya Yesus. kalian kalau saya Silakan. bicara? Kenapa Islam sampai kencing di celana kalau saya bicara? Kenapa? Kita tunggu ya Coba. teman-teman. Biarkan dia bicara. Yang lain diam. Iya, sekarang begini cuma. Kau kalau berani diskusi dengan saya, tentukan waktunya 1 lawan 1 pakai waktu. Berani nggak? Ada nggak nyalimu? Ayo. Jawabannya mana? Jangan kalau bisu-bisukan. Jawabannya mana? Jawabannya mana? Nggak bisa Jawabannya jawab. mana? Saya Nggak kasih usah kesempatan kedua. bisu-bisukan. Tolong Sekarang tunjukkan ucapan kalian Yesus kalian yang keluar tentukan dari mulut jadwalnya. Yesus
Kalian yang tentukan memberikan jadwalnya. legitimasi keotentikan kitab Lukas. Mulai Tentukan dari sekarang, silakan. jadwal. Yang lain diam. Kalau Kapan, sampai ada yang di mute, mana beliau saya turun. diskusi. Ayo. 1, 2, 3, Saya jawab. tantang Zuma diskusi 1 lawan 1. Berani nggak dia? Ayo. Kalian dengar semuanya Jawabanmu ya. mana? Jawabanmu mana? Ingat 30 menit Anda sudah 2.800. mengiyakan tadi 30 Kalau menit. berani si Ini Zuma hanya sekedar untuk diskusi membuka dengan mata dunia. saya, Edis di mata Bang Suma itu hanya remah-remah. saya jilat Edis kakinya. di mata Bang Suma itu hanya Kalau- tai ayam. Jilat Saya kaki hanya dia. ingin buktikan kepada dunia. Dengarkan. Edis yang kamu jagokan Kalau- itu hanya tai ayam bagi Bang Suma. Ini coba buktikan. Satu, saya 30 jilat menit. kakinya. Tadi dia Nggak mengiyakan akan 30 berani. menit membahas Ayo, keotentikan Al-Quran mau dan 30 juga Bible. menit, mau 1 Saya hari sudah nggak menjelaskan. masalah. Mau Apa 1 kata hari, Al-Quran, mau apa 30 kata menit nggak Rasulullah? Masalah. Tentukan 1 lawan 30 1. Ayo, kapan? Coba. Ada Mau jawabannya. 1 hari, mau Ada jawabannya, 30 coba, menit, 1 lawan lihat, 1 berani teman-teman. nggak? Berani nggak? Lihat teman-teman, dia pura-pura tentukan waktu, tentukan tema. Tentukan Coba waktunya lihat. 1 lawan 1. Coba lihat. Zuma tidak lihat. berani lawan Edis TV Lihat. 1 lawan 1. Nggak Lihat, bakal lihat. berani. Nggak Tadi berani. dia mengizinkan temanya. Kau Dia tidak mengiyakan berani 1 lawan 30 1. menit. Saya Kau tidak berani 1 lawan lebih 1. dulu tentang Al-Quran. Giliran dia menguraikan kitab Lukas. Coba lihat. Lihat kelakuannya, lihat. Nah, udah dibisukan lagi kan? Begitu kelakuannya, takutnya kalian dengan saya. Ayo, naik ke channel saya Coba atau di lihat channel kamu? kelakuannya. Gimana? Di channel saya atau Coba lihat kelakuannya, coba. berani nggak? Ada Di dia channel menjawab. kamu atau di channel saya? Gimana? Ada dia menjawab, teman-teman. Coba gitu. Di channel Ada kamu dia atau di channel menjawab. saya? Gimana yuk? Tidak, Gurunda. Nggak jawab Ada sama dia sekali dia. Nggak jawab. Ada teman-teman. Di channel Ini kamu Anda boleh? yang jagokan ini. Di channel saya boleh? Manusia Ayo. tai ayam ini Anda jagokan. Gimana? Berani nggak? Aku bilang, kalau Ah, Anda malu ingin dia. melihat Aja, Edis. kualitas Edis, Berani nggak? lihat channel Sukipli beberapa tahun yang lalu. Ayo, Semua 1 lawan tema 1 di judul channel kamu atau di channel saya konten on cam. saya, Berani nggak? Edis tidak putar. Coba Anda buka. Apa Nyalakan yang terjadi? kamera Edis itu 1 cuma- lawan 1 kamu dengan saya berani nggak? Cuma level tai ayam bagi Bang Suma. 1 lawan 1. Edis ini hanya kloset. 1 lawan 1 nyala teman-teman. kamera, kamu lawan saya Anda berani nggak? buktikan. Berani? Coba lihat. Nggak berani. Anda sudah buktikan kan? Tidak akan berani dia. Dis jawab. Dis. 1 lawan Coba 1 nyalakan Coba kamera, lihat. kamu dengan saya. Gimana Coba yuk? lihat. Yeah. Mohon izin, Nggak Adinda berani. Ardiansa Turunkan. dan juga Siap. Turis Moto Turunkan. silakan turun 2 Turunkan. orang. Karena Adinda ketakutan. Ardiansa turun. Saya tidak Siap. berani. Siap, 1 turun. lawan 1 Turun. saya tidak berani. Oke, 1 sekarang lawan 1 tidak kau berani. dengan saya. Dinda Cruz Ayo. Moto turun. Semua turun. Oke, sekarang Nyala kau kamera dengan kita saya. berdua. Ayo. Oke. Nyala saya kamera buka kita berdua. Gimana? Anda buka kamera. Oke. Nyala kamera kita berdua. Ayo. Oke. Ayo. Saya Ayo buka Nandar. kamera. Besarkan layar saya. Saya buka Ayo. kamera. Besarkan layar saya. Oke. Nah, sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Tadi saya mengatakan. Pakai waktu. Pakai Nggak ada waktu. 30 Pakai menit. waktu. 30 menit. 30 menit. Kok Dengarkan. kau yang menentukan? Kita sedang Kok kau yang membahas. menentukan? Diam. Saya Kok kau yang menentukan? Saya dan Anda membahas tentang keotentikan kitab suci. Bisu-bisukan. Karena itu adalah dasar pijakan agama Kristen. Kenapa dibisu-bisukan? Pijakan Kenapa? Kristen adalah kitabnya. Pijakan umat Islam adalah kitabnya. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Zalikal kitab la raiba fi. Rasulullah Di menyampaikan Quran tentang mana itu? Al-Quran. Di Quran mana tertulis begitu? Sekarang pertanyaan Di saya Quran kepada mana saudara. tertulis terima dari 4 sahabatku di mana? Sekarang tugas Anda tunjukkan kepada saya Sebelum saya pengakuan buktikan. Yesus tentang Ini kalau nggak buku pakai Lukas. waktu. Silakan. Kalau nggak pakai waktu kayak gini. Kalau nggak pakai waktu kayak gini. Oke, gimana? Tentukan waktunya berapa menit dia bicara, berapa menit saya bicara. Gimana? Ayo. Giliran Anda bicara 20 menit dari sekarang tunjukkan. Anda berbicara selama 20 menit dari Oke, sekarang. Habiskan sebentar. waktu 20 menit. Sabar, Buktikan Yesus pernah berbicara tentang buku Lukas. Silakan. Buka kamera, Anda tunjukkan bukti ucapan Yesus tentang kitab Lukas. Aku tunggu. Baik. Buka kamera, Ya. buka kamera. Oh, jelas dong. Buka kamera. Jelas dong. Silakan. Hmm. Tunjukkan. Ya. Silakan. Waduh, di Ah, sini mana? di sini agak gelap Ah, di sini. silakan. Nah, gini cuma. Kau tadi bilang. Sengaja kau matikan lampumu. Saya lagi ngomong. Saya lagi Sengaja kau ngomong. matikan. Kenapa Kau kau panik? matikan dan kau pakai kacamata gelap. Kenapa kau Kau panik? matikan dan Lepas kau dulu pakai masker. kacamata Lepas gelap. masker. Lepas masker gimana? Kamu nggak ada lampu. Lepas Kamu masker nggak ada gimana? lampu.
Enggak, lepas masker gimana? Langsung jawab, Des. Lepas masker Kamu nggak ada gimana? lampu. Lepas masker gimana? Kamu nggak ada lampu. Lepas masker. Kamu nggak ada lampu. Lepas masker. Buka kacamatamu. Lepas Dan masker. nyalakan lampumu. Saya buka kacamata saya, lepas masker. Ayo. Lihat. Lepas masker. Nyalahin lampu, nyalahin lampu, nyalahin lampu. Nyalain lampu. Nyalahin lampu. Lepas masker, lepas masker, ayo. Lepas Nyalahin masker. lampu. Lepas masker. Nyalahin lampu ya. Lepas bagus. masker. Supaya terang. Lepas masker. Sekarang tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus tentang dengar, Lukas. dengar. Sudah? Sudah dikasih bicara? Sudah dikasih saya bicara? Silakan. Baik, Silakan. baik. Kalau kau minta dari kitab Lukas itu sendiri, tidak ada. Seperti tidak Saya adanya tidak minta pengakuan dari Lukas. Muhammad. Saya tidak minta dari Lukas. Kenapa kau Saya ngomong terus? minta dari pengakuan Yesus. Kenapa kau Saya ngomong minta terus? dari pengakuan Yesus tentang Kenapa kitab kau Lukas. ngomong terus? Kenapa kau ngomong terus? Bisa nggak saya ngomong? Saya minta Boleh tidak saya pengakuan ngomong? Yesus tentang kitab Lukas. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya Saya ngomong? minta pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Saya boleh ngomong nggak? Boleh ngomong? Jawab. Saya ulang. Dinda Jonathan luruskan dia. Luruskan dia pura-pura gila. Coba. Kalau memang mau diskusi, kasih waktunya. Berani nggak? Berani nggak kasih Nggak waktu? usah kamu jelaskan aja, jelaskan. Di mana berani nggak kasih Yesus waktu? memberikan legitimasi tentang kitab Lukas? Jawab. Berani nggak kasih waktu? Berani nggak kasih waktu? Berani nggak kasih waktu? Berani nggak kasih Mana waktu? Yesus memberikan legitimasi? Gelap-gelapan. Nah, oke, baik. Di Quran mana Muhammad memberi legitimasi? Di Quran mana? Apa jawab apa? Di Quran mana Muhammad membenarkan Quran? Kualitasnya Edis, coba lihat. Lihat kualitasnya coba. Di Quran Lihat mana? Kualitasnya Edis. Di Quran mana Muhammad Lihat bilang begitu? kualitasnya Edis. Ini keautentikan sebuah kitab. Nggak usah debat Rasulullah mengatakan, kusir. "Husul Quran min arba'ah." nggak usah Terima debat Al-Quran dari kusir. keempat sahabatku. Nggak usah debat kusir. Sekarang Gini aja. pertanyaan saya, adakah pengakuan Yesus Kau tentang cuma legitimasi besar-besaran kitab suara Lukas? Silakan. saja. Kalau cuma besar-besaran Dinda, suara Dinda, saya ngapain? diam. Dinda, Dinda, arahkan. Sudah? Tegaskan. Waktu siapa? Siapa yang memberikan legitimasi Waktu siapa? tentang Injil Lukas? Silakan jawab. Waktu siapa jawab. sekarang? Bukan siapa, Waktu bukan siapa? siapa, bukan siapa. Bukan Waktu siapa sekarang? Ucapan Sekarang waktu Yesus siapa? tentang kitab Lukas. Oke. Silakan. Kalau Di kau mana ngomong terus Yesus gimana saya mau memberikan ngomong? legitimasi tentang Injil Lukas. Silakan. Sekarang gini aja, pakai waktu berani nggak? Loh, silakan dijawab. Pakai waktu berani nggak? Ya, ini Berani pakai waktu? Silakan dijawab. Oke, diam ya. Diam ya. silakan. Baik. Saya jawab. Kenapa kau dalam kegelapan, Edis? Kenapa kau sengaja gelap-gelap, Edis? Kenapa kau tidak di tempat yang terang, Tidak Edis? berani. Kenapa kamu Sekarang, di tempat yang terang? sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kasih saya waktu ngomong. Kalau kamu Tapi berani kau di ngasih tempat saya yang waktu terang ngomong, dong. oh bisa. Kenapa kau umpetin dirimu yang sudah gelap itu? Dengarkan. PK aja, PK. Berani nggak PK? Malah PK berani nggak? Berani nggak PK? di mana Yesus memberikan legitimasi berani nggak PK? tempat Injil? Di mana? Saya dikasih ngomong nggak? Saya dikasih ngomong nggak? Edis. Saya dikasih ngomong nggak? Sudah. Silakan. Sudah. Tunjukkan pengakuan Yesus. Saya nggak berani tentang ngomong. kitab Lukas. Silakan. Sudah Silakan. kalian ngomong loh. Gimana? Saya dikasih ngomong nggak? Iya, silakan. Dikasih Di mana ngomong nggak saya? Yesus Berapa menit? memberikan legitimasi tentang Injil Lukas? Berapa Jawab. menit? Berapa menit saya Ya, dikasih ngomong? silakan. Burunda berapa menit? Nggak berani mereka. Ketakutan. 2 menit. 2 2 menit. menit, silakan. 2 menit ya. Baik, 2 menit. 2 menit. Diam semua. Ya. Baik. Ini kita bicara dengan apa? Ini kok nggak ada orang? Yang terang dong, Edis. Mana buka kamera tapi gelap. Oke nah. Gimana? Sekarang udah terang gimana? Terang sekarang. Situ. Ya, Baik. oke. Saya sambil duduk ini. Baik. Ya. Jawab. Pertama-tama, kamu nanya sama saya, di mana legitimasi bahwa Yesus membenarkan Injil Lukas? Betul? Betul? Baik, saya jawab. Narasinya nggak seperti itu. Ya, kan saya jawab panik. Bisa nggak saya jawab? Bisa Saya jawab saya? nuntut legitimasi. Saya nuntut Saya legitimasi boleh Yesus jawab terhadap nggak? Bible. Kenapa kalian Lukas, panik? silakan. Kenapa kalian panik? Silakan. Baik. Saya ya. tidak panik. Saya Jadi- minta legitimasi Yesus Terima terkait kasih. dengan kitabmu. Lukas. Terima kasih silakan. Kopi Kop. Jadi gini ya, Oh iya, pertama-tama. harus bantu koin karena dia lagi susah ini, nggak ada ininya, uangnya. Saya boleh ngomong Silakan. nggak sih? Boleh ngomong nggak saya? Lihat pengikut Juma ini, begitu paniknya mereka ketika saya ngomong. Jawab, jangan framing. Kesetanan Jawab. ketika saya ngomong. Bisa ngomong saya?
Ya silakan dijawab. Bentar lagi ditendang ini saya. Bentar lagi Tuh, ditendang. ditendang. Tanda Paling dia bahwa kick mereka dirinya panik sendiri. saya ditendang. Dia Sudah? kick dirinya sendiri nanti Sudah? tuh. Eh, Nanti enggak. dia kick dirinya sendiri tuh. Tuh. Nih, saya selalu angkat tangan nih, lihat nih. Tangan saya Ya, satu saya megang juga. HP, tangan saya satu megang ini. Lihat nih. Tangan Ya, saya ya, satu coba, megang coba, HP nih ya. Ya jawab sudah. Perhatikan. Saya juga nggak ngerti. Dengar, perhatikan. Kalau kalimat seperti itu, saya membenarkan Injil Lukas nggak ada. Pertanyaanmu salah. Berarti Begini, tidak memiliki, berarti tidak ada legitimasi. saya dikasih 2 menit tadi katanya. 2 menit? Iya, Kenapa kan panik pertanyaan, sekali? Berarti tidak ada legitimasi. Kenapa panik sekali? 2 menit bisa nggak? Loh, saya bertanya, berarti tidak ada legitimasi dari Yesus. 2 menit bisa nggak? Oke, Lihat nih, silakan. Segitu Silakan. paniknya. Juma, kita udah Silakan. kenal lama loh. Kita udah kenal lama. Bisa nggak kita diskusi dengan baik? Mau? Lah ini kita diskusi dengan baik. Yang saya minta legitimasi. Nggak, gini. Mau diskusi dengan baik? Yang saya minta legitimasi ada atau tidak? Mau diskusi dengan baik nggak? Kalau diskusi dengan baik, Ada atau kasih tidak? saya ngomong. Ada Kasih atau saya tidak? ngomong. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Seperti Muhammad tidak pernah ngomong di Quran melegitimasi Quran, nggak pernah ada. Ada tidak legitimasi dari Yesus tentang kitab Lukas? Jawab. Legitimasinya bukan seperti itu. Legitimasinya Apa bukan legitimasinya? bunyinya bukan begitu. Legitimasi ini, pergilah engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, ya, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu legitimasinya. Yang saya tanya kitabnya tuyul. Saya lagi ngomong. Yang saya tanya kitabnya. Saya lagi ngomong. Yang saya tanya Makanya, kitab Lukas. ini mau dibenerin dulu. Yang Ini saya mau tanya dibenerin. kitab Lukas. Zuma, ini Yang mau saya dibenerin dulu. tanya legitimasi tentang kitab Lukas. Panik. Kenapa panik? Edis. Saya tidak panik. Saya tanya apa? Saya Karena tanya apa? memang legitimasi Yesus kitab Lukas dari Yesus mana? Sudah belum? Legitimasi daripada Yesus terhadap kitab Lihat, Lukas segitu mana? paniknya. Bisa nggak saya ngomong? Gak berani mereka. Jawab. Mereka Yang saya tanya apa? tidak Yang saya berani kalau saya ngomong. Jawab. Yang saya tanya 2 apa? menit? Berapa menit? Berapa Yang menit? saya tanya apa? Berapa Yang saya menit? tanya apa? Berapa menit? Yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa? Kayak ginilah saya bilang debat kusir. Kau diskusi yang baik aja kau nggak bisa Yang saya sibukkan. tanya apa? Kau jawab apa? Segitu paniknya. Kenapa segitu paniknya Yang coba? saya tanya, yang kamu jawab tak nyambung. Jangan segitu Ada paniknya. tidak legitimasi Yesus terhadap buku Lukas? Injil Lukas. Kenapa segitu paniknya coba? Kenapa? Loh, kok panik? Itu aja terus panik. Kalau kau Yang saya bertanya, tanya itu kalau kau bertanya, pertanggungjawabanmu kalau kau terhadap bertanya, imanmu. saya jawab. Ada tidak? Kalau kau Ada bertanya, tidak saya legitimasi jawab. Yesus kalau terhadap kau buku bertanya, Lukas? kasih saya waktu jawab. Ada nggak? Kalau Iya, kau ada bertanya, tidak? kasih saya jawab. Kalau Ada kau tidak? bertanya, kasih saya jawab. Ada atau tidak? Kalau kau bertanya, kasih saya jawab. Oke, saya tanya Berani? nih. Ada atau tidak? Berani kamu kasih saya waktu jawab? Jawab Edis, jangan muter-muter. Ada atau tidak? Berani kamu kasih saya jawab? Legitimasi Ada atau dari tidak? Yesus terhadap Nggak anggota berani. Lukas. Nggak berani dia kasih Jawab. saya waktu jawab. Udah? Ya jawab. Sudah? Kasih saya Ada waktu atau jawab? tidak? Ada atau tidak? Kasih saya waktu jawab nggak? Ada atau tidak? Berani kasih saya waktu jawab nggak? Ada atau tidak? Baik, saya jawab ya. Jadi, Yesus tidak pernah nyuruh murid-muridnya nulis kitab terus nggak pernah. Berarti tidak memiliki Memang legitimasi. lisan, dikasih tahu lisan. Berarti tidak memiliki Nah, legitimasi. orang-orang menulis kesaksian Berarti tidak para ada, saksi kan? mata itu Berarti tidak ada legitimasi kan? terhadap buku Lukas. Legitimasinya Iya. bukan berbentuk kata-kata seperti itu. Legitimasinya Berarti tidak ada, kan? Legitimasinya adalah Berarti tidak ada kan? bahwa keterangan yang ada dalam Injil Lukas itu berasal dari Berarti para tidak rasul. ada kan? Dan Berarti tidak ada itu legitimasi, kan? bisa kita percaya sebagai kebenaran. Berarti Silakan. tidak ada legitimasi Pertanyaan dari selanjutnya. Yesus. Pertanyaan selanjutnya. Berarti dengar. Berarti Ada. tidak ada legitimasi. Ada, tapi bukan dalam Mana bentuk kata-kata. legitimasinya mana? Mana Legitimasinya. legitimasi dari Yesus? Mana legitimasi dari Yesus? Engkau adalah saksiku dari Yerusalem sampai Samaria dan sampai ke Di ujung-ujung bumi. mana Yesus mengatakan tentang kitab Lukas? Perkataan murid-murid itu kemudian dicatat oleh Di Lukas. mana Itu Yesus? legitimasinya. Di mana Yesus Sudah. membahas tentang buku Lukas? Di mana? Itu legitimasinya udah tadi saya kasih tahu. Mana legitimasi mana? Di mana? Tadi Ini mau kita saya ulang bicara lagi. mengenai buku Lukas. Mau saya ulang lagi? Yang saya tanya buku Lukas, Bung. Itu paniknya mereka. Mau saya ulang lagi? Mau saya ulang lagi Yang enggak? saya tanya tentang Baik. buku Lukas. Jadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah Ya, siapa muridnya? Siapa muridnya? ke 11 murid
dan Ada semua Lukas di murid-murid situ? yang lain. Ada Lukas di situ? Nah, Lukas adalah orang yang mencatat kesaksian dari murid-murid tersebut. Nah, itu legitimasinya. Sudah? Oke, mana Pertanyaan legitimasinya? selanjutnya. Tidak ada legitimasi. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kamu menyebut ke 11 murid. Pertanyaan selanjutnya Kamu mana? menyebut ke 11 murid. Mana Pertanyaan legitimasinya? selanjutnya. Tidak perlu pertanyaan selanjutnya. Ini dulu kau selesaikan. Legitimasi dulu. Legitimasi. dulu. Sudah saya jawab legitimasinya. Apa Mana legitimasinya? legitimasi itu mana? Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menjadi saksinya. Kemudian keterangan murid-murid itu ditulis oleh Lukas. Itu Nah, legitimasinya. itulah yang saya minta. Oh, itu legitimasi legitimasinya. tulisan Lukas itu yang saya minta. Mana? Bagaimana mau legitimasi orang Lukas saja datangnya kemudian? Gimana kamu itu? Sudah? Pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Jadi teman-teman, Bentar lagi ditendang. teman-teman, Edis ini sudah mengakui bahwa Sudah. kitab Lukas tidak punya legitimasi dari Yesus, betul? Sudah? Betul? Legitimasinya sudah saya kasih tahu tadi. Mana ada? Tidak ada. Mana Kau sendiri ada? yang mengatakan. Tadi kan saya Kamu bilang sama sendiri yang kamu. Oke, mengatakan. saya tanya kamu balik. Mana legitimasi Muhammad? Kalau bertanya harus berani ditanya balik. Berani ditanya balik Ini nggak? selesaikan dulu. Kita berbicara Iya. mengenai keautentikan Berani nggak ditanya sebuah balik? kitab. Legitimasi dari yang membawa kitab. Bisa nggak diskusi dengan baik? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Huzu al-Quran min arba'ah." Zuma. Terima Al-Quran. Sudah. Terima Al-Quran. Rasulullah sendiri menyebutnya, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Al-Quran disebutnya. Sekarang ente, coba kalau Kristen ini agama betul, pasti ada legitimasi yang menjadikan Kristen menjadi Kristen, yaitu kitabnya. Ada tidak legitimasi Yesus terhadap buku Kristen yang mengajak kemudian orang-orang Kristen makan babi, menyembah Yesus dan seterusnya? Ada tidak? Anda mengatakan tidak ada. Berarti kekristenan itu fiktif ajarannya dari Yesus. Selesai kita. Apalagi yang perlu didiskusikan kalau ternyata agamamu kitab sucinya itu adalah dongeng, surat kabar. Tidak ada legitimasi dari Yesus. Apalagi yang harus kita diskusikan? Apalagi? Kenapa dibisu-bisukan? Kenapa dibisu-bisukan? Kenapa kalian begitu takut diskusi sama saya? Ayo. Kenapa nggak berani? Apalagi yang Anda ingin perjuangkan ketika kitab saudara sendiri Anda akui bahwa tidak memiliki legitimasi daripada Lukas. Sudah belum? Sudah selesai kan? Oke. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulanmu apa? Muhammad berkata. Kesimpulanmu, ingat. Kesimpulannya apa? Kesimpulanmu apa tentang buku Lukas? Kesimpulanmu tentang buku Lukasmu itu apa? Jangan kabur, Des. Jangan kabur. Aku nggak mute ya. Jangan kamu mute sendiri, pura-pura di mute. Jangan ya. Ini aku nggak mute ya. Kenapa sampai segitunya takutnya coba? Loh, kamu yang pura-pura Sekarang kok. kesimpulanmu. Kenapa sampai segitunya takutnya kalian? Jangan mengalihkan. Kesimpulanmu terhadap Enggak. Al-Quran. Kesimpulan saya. Kesimpulan saya bisa buktikan di hadapan kalian orang Islam, di hadapan ulama-ulama, Lukas itu dijiplak sama Quran. Ayo. Lu bisa saya buktikan. Ayo. Lu panas. Gimana kalau saya buktikan bahwa Lukas itu dijiplak Quran, gimana? Berani nggak? Parah. Berani nggak? Sedangkan kitabmu aja tidak memiliki saya legitimasi dari berani Yesus. buktikan bahwa Lukas dijiplak Tidak Quran. Gimana? ada Berani? legitimasi dari Yesus. Malaikat Jibril. Anda mengakuinya bahwasanya Malaikat Lukas Jibril datang belakangan. kepada Zakaria dijiplak Quran. Dijiplak Quran semua itu. Kelahiran. Anda mengakui Lukas datang belakangan. Anda Dibisukan lagi mengakui sama tidak Nandar, kan? memiliki kemudian legitimasi. Lihat tangannya Lalu Nandar itu. apa yang Anda andalkan Nandar. dari buku Anda itu? Apa? Lihat ya. Saya sudah datangi Apa? Coba. tidak datang ke Kamu kandang datang ke saya. sini untuk jadi bubur. Jangan kau bisu-bisukan. Jangan kau bisu-bisukan. Kau mengakui. Sekarang begini. Oke. Kenapa Lukas itu dijiplak Quran? Kenapa Lukas itu dijiplak? Kasih bukti.
Jangan dibisu-bisukan. Kalau dibisukan Kasih satu kali lagi saya bukti turun. bahwa Kalau dibisukan, Rasulullah, kalau dibisukan kasih satu bukti kali lagi saya turun. bahwa Rasulullah pernah membaca buku Lukas. Kenapa Kasih saya dibisu-bisukan? Kenapa saya Kasih bukti, dibisu-bisukan? kasih bukti. Kenapa Kasih kalian bukti ketakutan sehingga saya Rasulullah dibisukan? Pernah membaca buku Lukas, kasih bukti. Kenapa kalian ketakutan sehingga saya dibisukan? Kenapa? Loh, Bisa nggak siapa saya yang nggak bisuin? dibisukan? Anda sudah tidak bisa membuktikan ada legitimasi dari moderatormu Yesus buang dulu kepada semua. Moderatormu Lukas. buang dulu semua. Coba ayo, bisa nggak? Sekarang Anda mengatakan Rasulullah Sudah. menciplak kemudian kitab Lukas. Kasih bukti di mana Rasulullah pernah membaca buku Lukas. Silakan. Silakan. Jawab, jangan pura-pura mute, jangan kabur. Jangan kabur. Aku nggak mute. Ayo, Moderatornya kasih sudah bukti nggak dong. ada. Kasih bukti otentik di mana tuduhan Anda Rasulullah pernah membaca mentang-mentang buku Muhammad mengizinkan kalian berdusta, nggak usah bisu-bisukan saya. Gimana? Loh, saya nggak bisukan. Kenapa saya dibisukan? Kenapa saya dibisukan? Mulai monyet ini mulai. Mentang-mentang kalian diajari Muhammad boleh berdusta, dibisu-bisukan saya. Nggak ada. Mau Dia diskusi yang bagus mengajarkan nggak? berdusta itu adalah Mau Paulus. diskusi nggak? Mau diskusi yang Paulus bagus? itu yang mengajarkan dusta. Nggak usah lari kemana-mana. Oke. Filipi 1 nomor 8. Oke, itu perintah mengenai Yesus baik dengan Kenapa kalian ataupun bisu-bisukan dengan jujur. terus? Aku tetap bersuka cita. Kenapa Itu kalian bisu-bisukan ajaran terus? Paulusmu. Kenapa? Oke. Oke. Jangan Itu pura-pura. ajaran Paulusmu. Bisukan Paulus dari yang mengajarkan Hongkong. kau untuk kabur. berdusta. Kenapa dibisu-bisukan? Kenapa? Kabur, nangis sampai Paulus keluar. yang mengajarkan kamu berdusta. Kenapa kalian bisu-bisukan? Berani nggak kalau Ingat bisu-bisukan? Ingat Edis. Tidak Saya ada bisa legitimasi buktikan bahwa dari Quran Yesus kalian itu tentang menjiplak dari buku Bible. Paulus. Quran Oke? kalian itu jiplakan Ingat dari ya. Bible. Ingat, teman-teman Saya bisa se-Indonesia. buktikan bahwa Kristen Quranmu itu jiplak. se-Indonesia. Anda mengatakan Edis Bentar lagi ini saya punya ditendang. ilmu. Bentar lagi saya ditendang tanya kepada dia, mana legitimasi Yesus terhadap buku yang mengajarkan kalian menyembah Kristus Yesus? Ternyata dia sendiri mengakui Lukas tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Selesai. Kemudian dia ajukan pertanyaan. Nabi Muhammad SAW menjiplak buku Lukas. Saya minta bukti. Buktikan kepada saya bahwa Nabi Muhammad pernah membaca buku Lukas. Datang kepada Maria, kisah datangnya malaikat Gabriel kepada Zakaria, kenapa ada di Quran? Tunjukkan Nabi Muhammad sesuai dengan tuduhanmu. Tunjukkan. Anda mengatakan beliau menjiplak. Silakan. Enggak ada kan? Kenapa kisah? Ada. Tidak ada kemudian, enggak ada. Kamu buka, kenapa kisah itu ada di dong. Quran? Jangan kau sempatkan nggak dirimu perlu. buka Google. Kita tidak ada Google di sini, Bu. Kau bisu-bisukan Kamu saya, buka nggak usah, kameramu. nggak usah. Buka Kau kameramu. bisu-bisukan saya. Buka Sekarang kameramu. gimana? Kenapa? Kamu lagi buka Google. Nanti baru kau Bang, setelah buka kenapa Google, kisah- baru kau buka kamera. Licik. Kenapa kisah? Open Suruh cam. paksa dia Open buka cam. kamera, paksa. Open cam. Paksa Kalau dia nggak open open cam, kamera. saya turunkan. Open cam. Turunkan. Buka kamera, buka kamera, buka Turunkan. Buka kamera, buka. Turunkan. Buka kamera. Jangan Buka kamera, buka nangis. buka. Buka kamera. Buka kamera, buka. Buka kamera. Buka kameramu. Bang Juma, Buka. Guru Juma aja open cam. Open cam kau. Buka Kabur. kameramu, buka. Kabur. Hei, Tapi saya. kamera buka kamera, Kabur. buka. Open cam. Buka kamera. Open Buka cam. kamera. Buka Buka kamera. kameramu. Pasti kamu sudah berada di tempat duduk yang berbeda dengan yang tadi. Iya. Karena kau sudah siapkan materi-materi Google-mu. Buka kameramu. Teman-teman, kalau dia buka, pasti dia sudah tidak duduk di tempat yang tadi. Iya, Pasti betul. dia sudah siapkan kemudian laptop, sudah siapkan komputer, sudah siapkan kemudian HP. Bisu-bisukan untuk buka saya. data. Kenapa Udah. demikian? Karena dia adalah orang yang nol, tidak ada ilmu. Hanya modal Google, tidak ada ilmu. Kalau berani dia buka kamera, pasti berada di tempat yang berbeda atau minimal dia sudah siapkan komputer atau laptop. Kenapa? Buka Satu. kamera berani? Buka kamera? Saya hitung sampai 6. Buka kamera. Open cam. Kamu habiskan waktu saya, Edis. TV tidak Bagi saya, berani. kamu hanya tai ayam. Kamu Dua. tak ada ilmu sama sekali. Dibisukan, Kamu tak ada ilmu sama diturunkan, sekali. dibisukan, diturunkan. Nah, kita sudah buktikan. Kabur. Coba. Dia kabur sendiri, Guruda. Saya nggak nge-kick. Dia Kabur, kabur. Tengoklah teman-teman. Lihatlah teman-teman. Lihat. Ini yang kalian katakan jago.
Edis. Kabur. Demi Allah bagi saya, tai ayam lebih berkualitas daripada Edis. Kabur dia, nggak ngekik saya. Lebih berkualitas tai ayam daripada Edis bagi Bang Suma. Kalian selalu mengatakan, lawan Edis, lawan Edis. Apa yang harus saya lawan di Edis? Ilmu tak ada. Hah? Mantap Gurunda. Buka kamera cari tempat yang gelap. Apa tujuannya? Anda lihat kalau dia lagi memberikan materi di channel dia, di komal dia. Buka kamera memang betul, tapi gelap dan jauh sekali di ujung sana. Sudah itu pakai topi, pakai kacamata. Apa maksudnya? Apa maksudnya kayak gitu? Dia buka data, dia pakai laptop, dia sudah susun semua hasil-hasil editannya. Coba berani nggak kayak tadi? Face to face langsung, masuk ke tempat gelap, pakai topi, pakai kacamata hitam. Buka kamera memang, tapi tak berdaya karena tidak sempat buka laptop. Iya. Kabur ya, saya nggak ngekik ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang kalian suruh saya hadapi dia. Woi, Kristen, woi. Tai ayam yang kayak tadi kau suruh saya hadapi. Tak ada ilmu. Kalau kalian penasaran tentang Edis, buka channel saya beberapa tahun yang lalu. Nama judulnya Edis si mutar-mutar atau Edis si dabutar. Lari terbirit-birit atau mencret di celana. Buka channel Zulkifli Ambas. Anda akan temukan. Jadi tak layak Edis itu diskusi dengan kami. Tak ada ilmu. Buka kamera, tapi karena dia tidak kemudian pakai laptop, selesai. Tamat. Kenapa? Karena ilmunya memang ilmu Google. Dan yang paling dahsyat, kita minta buktikan legitimasi Yesus tentang buku Lukas. Apa jawabannya? Tidak ada, karena Lukas itu datang belakangan. Berarti bodohlah orang yang menggunakan sebuah buku yang ternyata tidak punya garis keilmuan langsung dari Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang buku Lukas. Berarti cerita-cerita Lukas di dalam itu tidak memiliki kedudukan hukum benar dari lisannya Yesus. Lalu Anda ingin bertahan? Kalau Anda ingin bertahan kepada buku-buku yang tidak berasal, terus pengajaran yang tidak berasal langsung dari Yesus, berarti Anda termasuk orang yang stupid. Dompala, Kardoba, Kak Blamats. Demikian. Oke, saya rasa adik-adik saya sekalian, karena saya ditunggu oleh sahabat kita di bawah, yang ada sesuatu yang ingin dibicarakan dan juga ada yang keluarga mau balik ke Makassar. Saya pamit, tapi saya tetap stay di sini ya. Teman-teman saya jangan di-kick karena saya bukan Edis. Oke? Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Oke, sahabat, sebelum saya tutup kamera, kalau ada yang berminat menggunakan baju seperti ini, Nenek Mukiper, silakan menghubungi kontak dari anak saya, beliau sendiri yang promosi sedikit ya teman-teman. Ya boleh Guru. Nomor kontaknya tolong dicatat, nomor kontaknya di sini. Yang ingin pesan baju 08 plus 77 tambah 08 tambah 34 tambah 8 tambah 222. Perbanyak baju ini, pakai kemana-mana Nenek Mukiper. Katakan mereka Nenek Mukiper, kayak Edis tadi itu neneknya Kiper. Karena neneknya mengajarkan sesuatu yang tidak benar, gitu ya. Silakan kalau Anda mau pesan baju ke anak saya langsung, tanpa perantara. Saya ulang nomornya, 0877 tambah 08 tambah 34 tambah 8 tambah 222. Oke? Saya kira cukup untuk sementara. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan sebentar malam kita bisa jumpa lagi. Saya tetap stay di sini, saya tetap bersama dengan antum di sini, saya tetap monitor hasil diskusi antum semua karena saya juga butuh belajar dari antum semua. Assalamualaikum. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tengok tadi si Kudis ya. Noten-noten. Si Kudis tuh. Dikit-dikit lawan Edis. Allah. Sama kita aja ini dia mencret, apalagi sama Gurunda. Jagoanmu itu. Gak ada yang lain apa? Kita sapa Elida, selamat siang Elida. Muslim Kristen.
Elida, ada Muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zulkifli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Assalamualaikum Bang Ari, Bang Jonathan Andar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Elida, Muslim Kristen. Elida. Ih, kenapa sih? Turun aja. Muslim Kristen dalam hitungan ketiga. Nicole apa sih namanya ini? Nicholas, selamat siang. Selamat siang. Nicholas, selamat siang. Ya. Kristen? Islam, Mbak. Oh, Islam namamu kok Nicholas ya? Ada Islam. Oke, apa yang disampaikan Bang? Halo? Nicholas, apa yang disampaikan? Astagfirullahaladzim. Dibawa aja dulu Bang ya. Mohon maaf ya kalau Muslim dibawa aja. Kita naikkan Kristen. Ditanya pun nggak mau nyahut ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apologet. Oke. Apologetik. Gini, oke, siap. Kenapa kalian Sinandar ini tukang mute dan moderatornya? Kristen ini apa kamu Kristen ya? Apologetik. Saya Kristen. Santai-santai ya. Santai. Jangan kerasukan, santai. Biasa aja ngobrolnya. Kenapa? Kerasukan, nggak kerasukan. Saya menonton. Oke. Kalian ini memute si Edis. Kalau berani PKPK lah sama Edis. Kamu nggak dengar dia nggak jawab. Kamu nggak pakai kuping. Dia kan nggak jawab. Saya dengar. Dia Loh, itu diklaim apa mute. jawabannya? Apa jawabannya dia? Apa jawabannya? Ketika ditanya dia jawab nggak? Sekarang Enggak, dia disuruh jawab kok. Sekarang berani nggak Juma PKPK sama Lah Nah, ini kan PKPK. saya mulai di mute. Nah, ini kan saya Ya mulai di makanya mute lagi. kenapa dia mau PKPK? Kau dengar. Apalagi ini Kok saya di mute lagi kan saudara-saudara. Beginilah kelakuan Enggak, kamu enggak nyimak tadi kejadian. Ditanyain cuma ketawa-ketawa, framing. Kalau kalian nggak ada mute. Aduh, tolol juga kau turunlah. Tolol. Udah denger tadi nggak dijawab, masih protes pula. Tolol kali kalian. Leoni 121, Kristen Muslim. Leoni, astagfirullahaladzim, naik kau cuma turun aja. Astagfirullahaladzim. Apa dia tidak nyimak tadi ya? Ditanyai sama Gurunda. Aduh. Dedot, selamat siang. Dedot, selamat siang, Kristen Muslim. Dedot, astagfirullahaladzim. Apa pula kok nggak ngejawab? Enak. Naik lagi protes. Apa dia nggak nyimak tadi? Nggak ada legitimasi dari Yesus terhadap Lukas di wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangku, guru-guruku, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, ini Bang Faruk naik mau minta tolong ini kan mumpung ada 3K penontonnya. Bang Faruk minta tolong teman-teman yang Muslim follow akun Bang Faruk yang ketiga ini. Soalnya 2 akun itu udah rungkat Bunda. Oke, teman-teman yang 3K ini ya, silakan dibantu Bang Faruk di follow. Semua yang kami di atas ini boleh ya, saudara-saudaraku di follow ya. Supaya apa? Supaya channel-channel atau
akun-akun kami ini Izin kuat. parkun Bunda ya, 5 menit 10 menit aja Bunda. Boleh, silakan Bang. Ina Lopez, Kristen Muslim. Kristen. Oke, apa yang ingin disampaikan Bang? Silakan, mau diskusi dengan karena Gurunda lagi ada urusan. Kenapa nandarnya mute Bang Edis terus angkat tangannya? Itu lagi. Emang kau tuh nggak punya kuping tadi Mbak nyimak. pernah main TikTok kok ya aman. Coba lihat tangannya Nanda. Dengar dulu, udah dikasih waktu. Kau nggak kenal ya Edis sih, kalian nggak kenal si Edis tuh, dia tuh kucluk. Muka monyet aja. Bang Edisnya udah jawab, nggak ada. Jangan pakai monyet. Nggak ada. Udah. Turunin aja, daripada bikin emosi. Heran aku, dia protes lagi, apa nggak nyimak kalian? Udah Teman-teman dikasih waktu. di 2.700 ini minta tolong untuk bantu Bang Faruk. Ayo kita support dakwahnya dari Bunda Rahma, Mas Ardiansa, Bang Zulkifli, Bang Faruk, Gurunda Zuma, Mas Yonatan Nandar. Semuanya dengan memfollow-follow akun ini. Karena semua yang kita lakukan itu semata-mata karena insya Allah karena dakwah, dan minta tolong teman-teman, saudara-saudara kita semua untuk disupport. Silakan Bunda Rahma untuk lanjutkan. Syukran Gurunda Kuria Semuto. Wah iya kum. Jadi biar kalau akunnya rungkat 1 tumbuh 1000 gitu. Jadi insya Allah pasti teman-teman dari Muslim ini, saudara-saudara kita pasti akan support. Dan tinggal ini aja di sounding aja Bang Faruk, kalau misalnya ada akun mati tumbang nggak bisa dibangkitin lagi, ya udah tinggal nanti kalau ada yang ramai tinggal masuk aja Bang. Ya. Oke, kita sapa dulu tamu kita. Apa sih manggilnya? XTG. Aduh. Oke. Assalamualaikum semuanya. Bang Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sedikit silakan. mau ngadu dikit. Pernah lihat live-nya si Joseph nggak? Soalnya aku kayak sedikit ini aja sih, kayak sakit hati aja untuk ngelihat live-nya dia. Sedangkan aku untuk ngebela Islam itu aku nggak punya apa? Oke, dipahami. Silakan lagi Moto, tanggapilah. Aku pengen kayak request aja sih untuk Bunda atau untuk semuanya, untuk apa ya? Ya untuk ngebela Islam gitu. Soalnya dalam tanda kutip aku nggak punya ilmu atau kekuatan lah gitu untuk ngebelanya. Live-nya si Joseph. Siap. Jadi gini Bang, Bunda kemana? Nanti kita kemana Bunda? Jadi kita itu tetap bantah-bantah syubhat, itu tetap akan bantah-bantah syubhat. Masalah Joseph itu paling materi yang dibawakan itu masalah firqah, di mana nantinya paham dari Asy'ariyah, terus Qadariyah, Jabariyah, sampai ke Mu'tazilah gitu. Jadi dia itu ya sering paling ya mentok bawa-bawa itu. Nanti kayaknya kemarin tuh Yusuf PI juga sudah gitu. Banyak kok teman-teman, tinggal dianya aja sebenarnya yang main-main atau silaturahmi ke sini. Jadi jangan kita yang ke sana, karena apa? Dia bakal capek sendiri karena nggak dapat viewers, akhirnya apa? Dia yang bakal ke sini. Dan di sana saudara-saudara kita tuh Muslim tuh tidak diperlakukan secara baik. Jadinya Ya, itu benar. Aku pun soalnya pernah naik ke live dia Bang sebelumnya. Jadi lebih baik kita di sini aja, sepin aja room-roomnya mereka gitu. Dan kayak contoh nih Bang Faruk, roomnya tumbang. Ini untuk dakwah seperti ini tuh fardu kifayah. Kebetulan sudah diwakili oleh Bang Faruk. Jadi kewajiban kita tuh sudah ditunaikan oleh Bang Faruk. Makanya pasti teman-teman Muslim akan support dengan cara apa? Dengan cara untuk memfollow Bang Faruk, memfollow Mas Ardiansa, memfollow Gurunda Zuma, Mas Yonatan Nandar, Bang Zulkifli TV, semuanya yang sering berdakwah. Jikalau memang roomnya rungkat, akunnya mati, tidak bisa atau disuspend, udah nggak bisa untuk live lagi, cari room yang lagi rame, minta tolong, insya Allah pasti dibantu. Besok kita bisa dakwah lagi. Jadi jangan sampai jangan sampai kita tuh pupus gitu, jangan sampai kita tuh kandas. Jadi pastinya jadi kayak teman-teman Bang Zuma, Gurunda kita, Panglima kita, Bang Faruk, Mas Ardiansa, Mas Nandar, Bang Zulkifli, siapa lagi, Bang Jibril, Nirifa, banyak teman-teman kita yang biasa berdakwah.
itu tuh salah satu orang-orang ini yang menggugurkan kewajiban kita, karena dakwah sepertinya fardu kifayah. Ketika memang sudah dilakukan oleh beberapa orang, berarti sudah gugur kewajiban kita kan, pasti akan disupport insya Allah. Soalnya aku kayak ngerasa sakit hati banget aja sih ngelihat Nabi Muhammad terus agama Islam direndah-rendahkan atau dalam tanda kutip kayak apa ya, secara nggak langsung dijelek-jelekin lah gitu. Ya memang kerjanya kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Medi. Aku mau gini Bang, aku mau ngasih apa ya, biar debatnya lebih mantap. Coba tantang Edi sekali Bang, secara nyata lah debatnya, terus di live-in gitu, biar mereka makin kejang-kejang gitu. Offline Kan untuk biar edis mereka itu tahu ternyata gini. jagoannya itu segini ilmunya gitu. Jangankan gini, Itu sih. Jangankan edis ya Bang ya. Apa nih? Jadi kalau dia Abangku Bang Krios Moto, Gurunda, Iya, apa iya. nomor Gurunda? Makasih banyak ya semuanya ya. Makasih banyak Bang Faruk, izin turun dulu. Alhamdulillah sudah ada tambahan followersnya Bang Faruk. Makasih banyak untuk semuanya. Bang Jonathan Nandar, Masya Allah, Sikron. Titip salam buat Bang Ardiansa, Bang Zuma, Bunda, Bang Zulkifli, ya Bang Kurismoto. Masya Allah, Siap Bang Faruk, siap. Makasih banyak Bangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Bang Kris, saya mau nambahkan ya. Soalnya saya pernah naik di roomnya Edis. Saya cuma tanya satu aja pertanyaan, langsung saya diturunkan. Itu cuman Kidung Agung 516 sama Yesaya 29, 12. Nggak ada yang bisa menjawab. Langsung saya diturunin, makanya saya tahu. Makanya saya suruh jagoan kita lah, Bang Zuma itu kan. Bang Zuma itu biar mereka kapok gitu. Pertanyaan saya cuma Kidung Agung 516 aja sama Yesaya 29, 12 kalau tidak salah itu. Langsung saya diturunkan sama Edis ini. Makanya Edis ini cuma menang congor gitu. Iya. Jadi insya Allah. Akimoto mau ditanya. Siap. Bang Medi sebentar Bang Medi. Izin teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantu di follow juga ya akun Fandi Ahmad ini yang keempat ya. Yang kedua, ketiga dan keempat itu sudah tumbang. Ini yang kelima, sorry. Fandi Ahmad 02, 03, 04 tumbang masing-masing seminggu. Teman-teman bantu di follow ya. Fandi Ahmad 500. Bantu di follow, dikencangin follow-follownya. Lanjut. Mana Bang Zuma? Dibesarin aja Bang Zuma. Oke, biar notice dulu teman-teman. Ini minta tolong dibantu dari akun Bang Fandi Ahmad ya, untuk di support followers-followersnya. Dan Bang Medi gini Bang Medi. Ya. Edis itu kalau untuk offline kita tuh sangat terbuka. Manakala dia melayangkan ajakan untuk debat offline, tinggal tunjuk dari Apologet Islam Indonesia siapa yang mau ngadepin Edis, itu tinggal tunjuk aja. Tumpah-tumpah yang mau. Ya. Cuma Edisnya sendiri nggak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih awal daripada itu kita pernah untuk sebenarnya beberapa bulan yang kemarin kebelakangan itu kita mau buka acara debat offline secara akademis. Ya. Nyatanya yang kita undang itu pendeta-pendeta memang lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi. Gelarnya itu STH pastinya kan. Nah, mereka tuh lebih memikirkan karir. Contohnya apa? Kayak begini, waktu mereka debat mereka mengajukan saran seperti ini. Jadi setiap paparan Muslim itu nanti berbentuk soft copy dan itu dikasih ke mereka plus pertanyaan apa yang nanti Muslim akan tanyakan ke mereka itu juga dituliskan dalam soft copy tersebut sebelum hari H. Nah ini kan lucu. Ya. Jadi kita tuh waktu itu saya, Ustadz Alif, Akhi Kores sama Akang Kian Santang itu merasa, saya bilang ini lucu kenapa? Kita tuh biasa langsung on the spot begitu, apapun pertanyaan yang terjadi di lapangan itulah yang harus dijawab oleh teman-teman. Begitu juga kami gitu kan. Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan titipan atau pertanyaan buatan.
Jadi apapun yang kita tanyakan itu, apapun yang kalian tanyakan juga itu memang harus kami jawab ataupun kalian jawab on the spot. Nah di situ mereka mikir, oh nggak bisa. Ini suami istri, suaminya siap, istrinya nggak siap. Karena apa? Wallah mereka ngomong tuh ini sangat berat buat karir kami. Bisa nanti Sinode itu menuliskan suratnya ke PGI menuliskan surat ke Sinode menuliskan surat nanti ke gereja itu menuliskan surat, atau surat itu dilayangkan kepada pendeta yang debat kemarin offline itu, akan hancur mereka karirnya, terus nggak bisa makan. Mereka tanya siapa aja yang debat nanti, oh banyak, ada Bang Zuma, ada Ustadz Wafi, nanti ada saya, ada Mas Ardiansa, ada Mas Yonatan Nandar gitu kan. Nanti pokoknya kelima orang ini kita kirim CV-nya, risamnya, latar belakang pendidikannya, plus kalian juga kita tukar-tukaran CV. Nah masalah yang siapa yang akan turun dari kelima ini nanti itu urusan internalnya kami gitu kan. Begitu juga kalian siapin aja pendeta yang terbaik. Kalian gak usah mikir apa-apa, cuma bawa ilmu aja, datang. Fasilitas kami siapkan, hotel kami siapkan, transport kami siapkan, termasuk fee yang kami siapkan, plus keamanan kami siapkan. Jadi kami jamin dari ujung rambut sampai ujung kaki, keselamatan kalian akan kami jaga. Cuma satu yang nggak bisa kami jaga, harga diri. Itu aja. Mana di saat kalian itu nggak bisa jawab pertanyaan kami, kalian bikin malu. Nah itu yang nggak bisa kami jaga. Jadi harga diri yang nggak bisa kami jaga. Gitu. Oke, Akimoto, Bang Medi sebentar, Bang Medi, sebentar. Akimoto, teman-teman semua, aku izin turun. Terima kasih banyak sudah di follow akun Fandi. Siap. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Yang kawan-kawan Muslim, Bang Boy mungkin sama Bang Medi, kalau sudah yang disampaikan mungkin bisa turun dengan baik supaya kawan-kawan kita Kristen. Bang belum selesai Bang. Nanti Anda sebentar kalau sudah selesai, kawan-kawan Muslim yang dua ini, Boy sama Bang Medi nanti turun biar kawan-kawan Kristen dinaikkan supaya terjadi diskusi. Itu saja penyampaian saya. Makasih banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, aku izin turun dulu. Izin pamit. Bentar Bang, aku izin pamit dulu. Terima kasih ya untuk semuanya. Aku minta tolong untuk sehat-sehat semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, terima kasih. Oke. Begini maksud saya Bang Kirios, pertanyaan saya aja tidak mampu dijawab mereka gitu. Nah, apalagi jago-jagoan kita Muslim gitu maksud saya, biar mereka kapok sama sekali gitu maksud saya Bang Kirios. Ya kalau mereka nggak mau gimana? Masa kita harus paksakan untuk mereka debat offline gitu? Undangan ini masih terbuka sampai saat ini loh. Siapapun yang mau debat offline, teman-teman silakan. Kalau mereka itu buka live, seolah-olah jagoan-jagoan kita Muslim yang tidak berani seperti itu mereka. Mana kamu gitu? Kamu ini masih bodoh gitu. Jago-jagoanmu suruh ke sini, nah seolah-olah gitu. Makanya kalau emang berani, coba debatnya secara offline. Itu saya bilang sama dia. Iya suruh aja gitu. Bang, sudah dikasih tahu sama guru kami. Bunda Rahma, sebentar. Itu keadaannya. Bunda Rahma, Bunda, aku kebetulan di WIB itu zuhur, izin titip ya. Bunda Rahma lanjutkan ya. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu Bang ya, saudaraku. Udah dikasih tahu bagaimana keadaannya, kronologinya. Nggak ada itu ceritanya, Bang. Gak ada ceritanya Halo, kita orang Islam itu takut sama mereka, nggak ada ceritanya. Tapi mau diapa? Ya kan mereka nggak mau diskusi bagaimana dong? Masa kita mau paksa dia, ya kan? Halo Bang, Assalamualaikum Bang. Saya mau turun ya biar konten yang naik ya. Oke Bang, terima kasih. Oke buat semuanya. Saya dari Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Ya. Intinya jangan masuk ke sana dulu kalau nggak ada ilmu ya, jangan naik ke sana kalau nggak ada ilmu. Bukannya silakan PR. Ya Bunda Rahma. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya boleh?
Apa itu Bang pertanyaannya? Kalau boleh kami jawab, silakan. Saya dari Ranah Minang, Sumatera Barat. Silakan. Begini, ada satu pertanyaan selama ini tentang agama saya, agama Islam yang saya anut selama ini. Saya merasa ada satu yang masih mengganjal yang belum pernah terjawab oleh ustadz manapun yang saya tanya. Aduh, parah itu apa itu kira-kira? Begini Bunda. Udah banyak ustadz ditanya ya. Iya. Apa kira-kira? Iya, seperti ini dia Bunda. Setelah saya pelajari selama ini agama Islam. Tapi kamu Islam ya? Iya, insya Allah saya Islam. Begini Bunda. Selama ini yang saya baca di dalam Al-Quran dan begitupun hadis, yang saya tahu saja, tidak pernah ada yang mengatakan tentang bagaimana seharusnya Nabi Adam kita turun ke dunia ini. Hanya dijelaskan dia itu turun ke dunia ini karena melakukan kesalahan. Karena melakukan kesalahan telah melanggar perintah Allah. Oke Bunda, udah sampai di situ? Masalahnya apa? Masalahnya seperti ini Bunda. Menurut saya ada sesuatu yang belum clear dijelaskan sampai tuntas. Karena seluruhnya di dunia ini ada benar dan ada yang salah. Benar Bunda? Oke stop. Berarti kau tidak imani di surah Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Akmal. Dengar, kau bertanya kan? Entahlah kau terima jawaban kau atau enggak. Sementara semua ustadz kau sudah tanya, kau enggak nemu jawaban. Jangan-jangan kau yang tersesat ya. Saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah ku sempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Jadi sudah sempurna Islam. Jadi kalau kau masih ragu-ragu, berarti kau ini ya kurang baca Al-Quran, kurang baca sunnah Rasulullah. Yang apakah terjadi nih kau yang tersesat. Saya tidak boleh bertanya itu Bunda. Kau ragukan itu ayat Al-Quran itu Al-Maidah. Sudah sempurnakan itu, nggak ada lagi. Saya bukan meragukan, tapi saya ini adalah pencari. Kalau semua pencari Bunda. Apa yang kau cari? Masalahnya Ustadz kau sudah tanya, ya bagaimana saya ini bukan Ustadz. Silakan apa yang maksudnya kekeliruan kamu ingin juga mengimani Adam itu mewariskan dosa. Gitu. Bukan seperti itu Bunda. Begini Bunda, saya yang selama ini yang saya ketahui ya. Adam turun ke dunia ini karena dia memakan buah kuldi. Oke? Sebentar. Cocok sampai di situ Bunda? Enggak begitu. Jadi ini nanti Abang lihat di suratul Baqarah ayat 30. Adam mau makan atau enggak makan buah kuldi, tetap akan tujuannya itu untuk mendiami bumi. Di sini dikatakan fa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Nah, jadi memang di situ Adam itu mau dia makan atau dia tidak mau dia bikin dosa atau dia bikin dosa karena ulahnya untuk makan buah tersebut, tetap Adam itu akan ditempatkan di bumi. Iya. Tapi ada bukan karena Adam itu berbuat dosa lalu dilempar ke bumi, nggak gitu konsep Islam, nggak. Tetapi ada nggak dijelaskan selama ini bagaimana dia turun dengan cara yang baik? Loh, Adam kan sudah waktu dia berbuat dosa, Adam itu sudah bertobat dengan cara yang baik tentunya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pertanyaan saya bukan di situ Bang Krios. Pertanyaan saya bukan di situ Bang Krios. Dijelaskan Adam terusir dari surga. Terusir dari surga. Dapat terusir dari mana? Terusir dari surga. Dia memang tujuan dia diciptakan itu menjadi khalifah. Oke? Di mana khalifahnya di mana? Di muka bumi. Nah, itu di muka bumi sudah selesai. Enggak terusir dong. Memang ditempatkan gini, Bunda Rahma itu menyiapkan saya untuk tinggal di
daerah Jakarta. Sementara sebelum saya siap di Jakarta ini, Bunda Rahma siapkan, saya ditempatkan dulu di Makassar, di Goa, di tempatnya Bunda Rahma kan gitu. Nah, kebetulan pada saat itu saya melakukan kesalahan terhadap Bunda Rahma. Ya. Nah, saya melakukan kesalahan itu kepada Bunda Rahma kan. Nah, saya mengaku saya salah Bunda Rahma. Saya memohon ampun kepada Allah, saya beristighfar kepada Allah, dan saya memohon ampun kepada Bunda Rahma. Mohon maafkan kesalahan saya. Bunda Rahma telah memaafkan kesalahan saya, dan saya juga tidak salah. Ya memang saya akan ditempatkan di daerah Jakarta, gitu loh. Iya, cuman ini kan dia menempatkannya itu bagaimana ya saya menjelaskan ya? Menempatkannya itu yang saya ketahui lah ya, yang saya ketahui, karena Adam ini melakukan kesalahan, jadi diturunkanlah dia ke bumi ini sebagai untuk Khalifah, sebagai khalifah pemimpin. Enggak Bang FR ini dihilangkan kata Adam itu keluar dari surga turun ke bumi karena kesalahan. Enggak gitu konsepnya. Dihilangkan yang itu dulu. Sekiranya itu karena dimaksud oleh iblis. Apa yang terjadi? Kok putus-putus ya suaranya? Putus-putus suaramu. Naik dulu di mana? Di atas lantai 2, di atas genteng. Naik dulu Bang. Jaringanmu kurang bagus. Sekiranya kemarin itu Nabi Adam tidak memakan buah kuldi, yang diisyaratkan memakan buah kuldi, bagaimana dia akan diturunkan ke bumi ini? Gini loh Bang FR, itu sudah kami jelaskan. Sudah kami jelaskan mau dia makan atau tidak makan buah kuldi tersebut, ya. Tempatnya Adam itu memang sudah di bumi. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 30. Al-Baqarah ayat 130 Bang ya. Ayat 30 bukan 130, ayat 30. Ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard khalifah. Nah, itu di mana fil ardi kan? Di mana di bumi kan? Nah, selesai. Heran aku kalau ada mengaku muslim tapi meragukan firman Tuhan di Al-Quran. Heran aku. Udah sempurna tadi. Sudah baca Al-Ma'idah 3 itu. Sudah sempurna itu Al-Quran. Heran aku. Patut semua ustadz pun kau sudah tanyai. Iya, saya itu hanya mencari ini sekarang Bunda. Mencari. Ya udah dijelaskan ya, udah dijelaskan. Kau harus terima dan kau harus banyak belajar. Harus kau banyak belajar. Gini loh, di mana problemnya Bang? Nggak ada problemnya di situ. Apa yang jadi problemnya Bang? Iya, apakah saya didoktrin dari dulu ya? Apakah saya didoktrin dan ini tertanam di jiwa saya bahwasanya Adam itu diturunkan ke bumi karena melakukan kesalahan. Udah, itu yang pertama. Lalu kalau memang dia diciptakan itu untuk menjadi khalifah, lalu bagaimana cara dia turun ke bumi sekiranya dia nggak melakukan kesalahan? Ini sudah semacam ketentuan Tuhan, makanya dia berkata di sini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi, khalifah pemimpin di bumi. Jadi mindset saya itu terbawa arus sehingga seakan-akan Nabi Adam itu diciptakan untuk melakukan kesalahan. Makanya itu Enggak gitu konsepnya Bang FR, enggak gitu. Kan sudah dijelaskan tadi sama muslim semua, sama kami semua sudah dijelaskan bahwa Adam mau makan atau tidak makan buah khuldi tetap akan ditempatkan di bumi. Gitu Abang, ya. Dan sebelum Allah tempatkan beliau Adam alaihissalam itu di bumi, dengan kesalahannya Adam itu sudah bertobat. Apa? Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selesai.
Dan Adam itu menjalankan apa yang job desk-nya Allah telah berikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam untuk menjadi apa? Khalifah di bumi. Khalifah di bumi. Assalamualaikum Ustaz Arif. Dilanjut ya, aku kejeda nih tadi. Dulunya silakan, Fadol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi abang FR ini ya? Iya bang. Iya, kalau masih meragukan tentang kisah Nabi Adam di dalam Al-Quran, berarti pemahaman Anda tentang Al-Quran itu masih minim ya. Iya. Karena sudah jelas di situ bahwa Allah menskenariokan seorang khalifah di muka bumi ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima ila akhirih ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia yang pertama yang kemudian beranak pinak di muka bumi ini untuk kemudian menjadi khalifah. Begitu. Nah, masalah Adam itu kemudian diuji oleh Allah dan kemudian melanggar atas bisikan iblis, itu bukan yang terutama di dalam situ. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini dengan perantara Nabi Adam. Maka kemudian Allah sebelum menurunkan Nabi Adam itu kemudian Allah mengajarkan nama-nama benda, nama-nama makhluk hidup, nama-nama binatang, nama-nama tumbuhan sebelum Adam nanti diturunkan ke bumi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i ila akhirih, kan seperti itu. Jadi sebelum Adam itu diturunkan ke muka bumi, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama benda, nama-nama tumbuhan, nama-nama makhluk hidup yang ada di bumi. Baru setelah Adam memahami, kemudian Allah Subhanahu wa taala menskenariokan tentang buah khuldi itu ya, atau buah pengetahuan itu. Maka kemudian Allah itu innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun. Bukan kemudian Adam itu berdosa ketika diturunkan ke bumi, tidak. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatun, kemudian Allah mengajarkan, memberi pengajaran kepada Adam kalimatun, sebuah pengajaran fataba alaihi tentang bagaimana cara bertaubat. Maka Nabi Adam itu bertobat kepada Allah. Karena Allah maha menerima tobatnya umatnya yang kemudian benar-benar melakukan kesalahan, bukan hanya kepada Nabi Adam saja, maka kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Adam. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah adalah benar-benar maha menerima tobat dari umatnya. Begitu, maka kemudian Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk kemudian beranak pinak, ya bercucu, kemudian menjadi khalifah dari masing-masing keturunan Adam. Begitu kronologinya, begitu Pak. Ada pertanyaan terakhir saya. Pertanyaan apa lagi? Berarti hadis dan surahnya tidak ada ya yang mengatakan tentang Nabi Adam itu terusir dari surga. Di Al-Quran kan sudah dinyatakan, Bang. Enggak, aku yang kutanya gini Bang, hadis dan surahnya berarti tidak ada ya yang mengatakan dan menyatakan bahwasanya Adam itu terusir dari surga karena melakukan kesalahan. Terus, Abang tidak memahami tentang surah Al-Baqarah mulai dari ayat 30 sampai 39 itu dipahami, Bang. Kemudian kalau tidak salah juga tentang masalah kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam, kemudian Allah tidak memaafkan dia, dan kemudian iblis ditangguhkan oleh Allah untuk kemudian ada skenario juga dari Allah kan,
Barang siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah, maka iblis tidak mampu untuk menggoda umat-umat yang lemah, yang teguh imannya. Sementara bagi umat-umat yang lemah imannya itu akan digoda oleh iblis, kan seperti itu kan. Itu di surah Al-A'raf kalau tidak salah. Banyak tentang kisah Nabi Adam dan kenapa kemudian iblis tidak mau sujud. Seperti itu. Ada sebenarnya Bang lengkap di situ tentang Nabi Adam. Yang malah tidak lengkap itu di Bible server sebelah. Di sana di Kejadian 1 sampai Kejadian 3 tidak disebutkan nama Adam dan nama Hawa. Tidak ada. Hanya kemudian di Bible mereka itu manusia pertama yaitu laki-laki dan yang manusia yang berasal dari tulang rusuknya itu adalah perempuan. Tidak ada disebutkan nama Hawa di situ. Baru kemudian di Kejadian ayat 4-nya ada nama Hawa. Jadi dalam proses pertama penciptaan awal di Bible itu tidak ada nama Adam dan nama Hawa di Kejadian 1 sampai 3. Hanya kemudian setelah Adam berbuat kejahatan itu baru muncul nama Hawa dan nama Adam. Itu kalau di Al-Quran lengkap Bang. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatun fataba alaihi. Maka kemudian Adam diajarkan oleh Tuhannya bagaimana cara bertobat, maka kemudian Adam bertobat, maka Allah mengabulkan tobatnya. Itu Bang. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa ardahum, dan kemudian Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, nama-nama jenis tanaman yang ada di muka bumi ini, sehingga ketika Adam sudah siap untuk diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam tinggal mengajarkan kepada anak-anak cucunya bahwa ini adalah pohon kurma, bahwa ini namanya adalah kerbau, bahwa ini namanya adalah sapi, ini namanya unta. Seperti itu Bang. Ya butuh pemahaman Bang. Begitu. Kabur dia. Kabur. Kabur ya Bunda. Saya tidak melihat layar sebenarnya udah ketika menjelaskan, karena kalau fokus ke layar malah konsentrasi saya hilang Bunda Rahma. Ya dilanjut. Ustaz. Nah, penutup dari ayat itu kan ketika malaikat bertanya, apakah engkau tidak menjadikan orang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Allah menjawab, dia berfirman, Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di segala sesuatu yang terjadi itu adalah sepengetahuan Allah. Dia yang mengatur segala sesuatunya. Itu ya. Jadi kalau dia Islam dan ada yang tidak dimengerti dengan apa yang dalam Al-Quran ini, kurasa banyak belajar lagi ya saudara ya, banyak belajar, banyak baca Al-Quran. Nah, itu. Kita sapa Jackson, selamat siang. Jackson, kabur pula si Jackson. Evania, selamat siang, assalamualaikum. Evania, jangan-jangan tadi itu udah mulai terpapar ini ya, ajaran dosa waris. Evania, selamat siang. Iya, banyak Bunda, di kalangan teman-teman Islam itu sendiri ada yang kemudian tidak mengakui bahwa Adam itu diciptakan di surga. Kalau kemudian diturunkan, misalnya Adam itu diciptakan di bumi, ketika ada narasi diturunkan ke bumi, itu kan bukan berasal dari bumi, berarti. Kan kopla, diciptakan di bumi, diturunkan di mana lagi, diturunkan ke bawah dasar. Iya, kemana itu? Ada juga bahwa manusia pertama katanya bukan Nabi Adam. Nah ini yang kucluk. Ada pula katanya ada saudaranya Adam. Evania, enggak monitor Evania. Tidur ya Evania ya. Biasanya Bunda Rahma, mereka itu yang mempunyai pemahaman seperti itu membawa konsep tentang Islam rasional katanya. Islam rasional gitu kan, konsep Islam rasional. Loh, emangnya Islam selama ini tidak rasional kan gitu kan? Iyalah. Makanya aku bilang orang-orang gitu kurang belajar dia, cuma ini
Apa ya? Insyaallah ya orang-orang Islam tuh yang mana dia? Aduh, aku nggak bisa menaikkan menurunkan nih. Komalku ini tadi ke band. Iya bang, aku bukan moderator host. Boleh dikasih moderator aku ini, akunku baru lagi nih. Udah 4 lagi Bang tewas. Ardi biasanya moderator, Bang Ardi. Mungkin lagi sholat atau lagi makan. Vina Bennett tadi Bunda? Iya, ya kalau padahal cuma bilang apa tadi? Nyet. Kalau ingin kokoh Bunda, di posisi status akun TikTok itu diubah ke berlangganannya itu Bunda. Statusnya itu. Iya. Saya kan belakangan kadang kalau senggang itu, lagi senggang buka-buka komal gitu kan. Pernah dimasuki oleh Bang Juma kemarin itu. Padahal saya cuma iseng buka-buka komal itu. Ternyata ya tidak pernah tumbang, tidak pernah kena report, itu diubah ke berlangganan gitu kan. Status akunnya itu. Artinya ada trik-trik yang tidak bisa dikatakan di sini ya. Kayak di roomnya Bang Inspirasi juga itu kan Koko itu kan. Semalam itu Bang Polopo tumbang. Kemudian roomnya komalnya Bang Ardi buka komal kan, tumbang juga gitu. Saya semalam iseng buka-buka ternyata malah Bang Ardi pindah ke komal saya. Di situ Ustadz Tahta, Ustadz Sugi ada di situ. Ya sudah, saya yang awalnya ngantuk itu jadi nggak ngantuk. Siapa ini namanya? Muhammad ya. Muhammad Isa Daud. Bang, Muhammad. Ya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan? Ya, Apa yang disampaikan? Ya, Assalamualaikum dulu buat berisik kali bang, kamu bang bergeser sedikit bang. Ada yang noise bergeser di tempat kerja ya. Kalau sekarang? Ya aman, lanjut. Kalau sekarang gimana? Ya bagus lanjut. Iya jadi, oke makasih. Jadi sebelumnya gini, saya kan sudah dari seminggu yang lalu itu sudah beri warning bahwa grup sebelah itu sudah pakai bot report. Itu satu. Sebenarnya Itu Bang ya, ada salah satu cara baru yang dilakukan oleh server sebelah. Oh iya, jadi gitu ya. kan sudah lama bang, kayak umpamanya mau naikin viewers, mau naikin apa semua pakai bot. Jadi mereka menyewa jasa gitu. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan untuk menangkal. Ya salah satunya karena kan sebenarnya ini masalah algoritma ini bang. Iya algoritma TikTok iya. Biar dijangkau iya. Iya jadi yang paling simpel kayak gini lah. Tadi Edis kan dia punya followers itu 50-an. Untuk mereport, untuk menumbangkan dia itu harus kali 1000 report. Jadi Mas bisa bayangkan begitu susahnya mau menumbangkan akun-akun yang banyak followernya. Nah, itu satu. Yang Berarti kedua, dikali 2 ya bang ya, dilipat kali 2 ya. Kali 1000 Pak. Iya kan dia 50 dikali 2 yang harus ngeriput dia jadi 1000.